Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya kalian hari ini? Sehat semua ya? Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baik anak-anak. Ada yang tahu hari ini kita mempelajari materi apa? Nah, ya betul. Hari ini kita akan mempelajari tentang subtema 3, yaitu bagaimana cara tubuh kita mengelola makanan. Nah, anak-anak, tahukah kalian mengapa sarapan itu penting? Nah, ya betul. Sarapan penting itu untuk menjaga stamina tubuh kita di pagi hari agar tubuh kita tetap kuat. Nah, kemudian apa yang kalian ketahui tentang organ pencernaan? Ada yang tahu? Nah, ya betul. Serangkaian organ pencernaan itu yaitu serangkaian jaringan organ yang bekerja untuk pencernaan makanan. Selama dalam saluran pencernaan, makanan akan mengalami proses pencernaan baik secara mekanik maupun secara kimia. Nah, selanjutnya, ada yang tahu apakah organ pencernaan itu penting bagi kita? Mengapa? Apa alasannya? Ya, betul. Sistem pencernaan manusia berperan penting dalam mencerna makanan dan minuman menjadi energi serta berbagai jenis nutrisi yang diperlukan tubuh. Tak hanya itu, sistem organ ini juga berfungsi untuk mengeluarkan zat beracun dan sisa makanan melalui fases atau tinja. Nah, menurut kalian apakah pencernaan kita manusia sama dengan yang dimiliki oleh hewan? Ada yang bisa menjawab? Ya, terdapat kesamaan, namun jelas sekali bahwa tidak ada yang sama persis sebab manusia memang diciptakan lebih sempurna daripada hewan. Nah, materi kita selanjutnya yaitu tentang media cetak, iklan pada media cetak. Apakah media cetak itu? Ada yang tahu? Oke, iklan media cetak adalah iklan yang menggunakan sarana media massa yang dicetak dan diterbitkan secara berkala. Kata kuncinya adalah sebuah kata atau konsep dengan keistimewaannya yang berarti kata apapun yang digunakan sebagai kunci dan kode atau digunakan untuk menghubungkan. Kata kunci membuat kata yang unik. Kata kunci haruslah mudah diingat dan mengandung kata yang bermakna spesifik atau bukan hal yang umum. Nah, kemudian ciri-ciri kata kunci dalam sebuah iklan yaitu tertulis dalam judul sebuah iklan. Selanjutnya disebut lebih dari satu kali atau sering disebutkan, biasa diungkapkan dalam bentuk gambar atau ilustrasi, menjadi sebuah fokus dalam hal yang akan diiklankan atau dikomunikasikan, bersifat menyeluruh dan atau mewakili sebuah iklan. Nah, contoh iklan media cetak yang pertama yaitu iklan kolom surat kabar. Iklan kolom adalah iklan yang dimuat dalam bentuk kolom-kolom. Kolom-kolom tersebut biasanya berbentuk persegi 4, satu kolom hanya berisi satu iklan. Contohnya yaitu seperti yang ada di dalam PPT. Yang kedua yaitu iklan baris. Iklan baris adalah iklan kecil atau singkat yang terdiri dari beberapa baris saja dalam sebuah kolom. Kemudian iklan brosur. Iklan brosur adalah salah satu media periklanan. Bentuk umum dalam sebuah brosur ialah selembar kertas yang berisi kata-kata dan gambar. Selanjutnya yaitu iklan cetak flyer. Flyer hampir sama dengan brosur. Perbedaannya hanya terdapat pada halamannya. Brosur memiliki beberapa halaman, sedangkan flyer hanya memiliki satu halaman. Cara mengiklankannya, flyer ini pun sama dengan cara mengiklankan brosur. Nah, iklan selanjutnya yaitu iklan media cetak spanduk. Iklan spanduk adalah iklan yang dibuat dan dicetak dengan ukuran memanjang dan horizontal. Biasanya spanduk dipasang dan di sepanjang jalan dengan tujuan supaya dilihat oleh banyak orang. Materi kita selanjutnya yaitu tentang ilmu pengetahuan alam. Mengenai organ pencernaan. Ada yang tahu apa itu organ pencernaan? Apa saja dan apa saja contohnya? Oke. Organ pencernaan adalah serangkaian jenis organ yang bekerja untuk mencerna makanan. Selama
hewan itu berbeda. Karena dalam saluran pencernaan ada saluran yang berupa tabung dan dikelilingi otot saluran pencernaan yang mencerna makanan. Mencegahnya menjadi sebuah bagian kecil dan diserap menuju pembuluh darah. Namun untuk organ pencernaan hewan ruminansia dan organ pada manusia itu hampir sama, seperti terdapat mulut, lambung, usus halus, anus, dan lain-lain. Kemudian, hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasanya memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan mamalia biak. Berbeda dengan manusia ataupun hewan lainnya yang hanya memiliki satu perut, hewan ruminansia memiliki lebih dari satu perut di dalam tubuhnya. Kemudian, mekanisme pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Proses pencernaan ruminansia dimulai dari mulut, esofagus atau kerongkongan lambung yang terbagi menjadi 4, yaitu rumen, retikulum, amasum, dan ovomasum. Intestinum atau usus halus dan anus. Kemudian bagian-bagian lambung sapi yaitu rumen atau perut besar, retikulum atau perut jala, omasum atau perut kitab, dan yang terakhir yaitu abomasum atau perut masam. Nah, yang terakhir yaitu proses pencernaan pada hewan ruminansia. Hewan ruminansia memakan daun dan rumput untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya. Awalnya, ruminansia akan mengunyah rumput dengan cepat dan mencampurnya dengan air liur. Rumput kemudian ditekan dalam kondisi yang masih kasar dan dimasukkan ke dalam retikulum dan rumen. Cairan dari makanan masih akan masuk ke retikulum dan makanan yang masih padat akan masuk ke rumen. Cairan makanan dalam retikulum kemudian dialirkan ke omasum dan abomasum untuk kemudian diserap nutrisinya oleh tubuh. Di dalam rumen, makanan tersebut difermentasi oleh mikroba yang bisa mencegah selulosa tumbuhan. Setelah difermentasi, makanan akan dibentuk menjadi bola yang disebut dengan cut dan dimuntahkan. Cut yang dimuntahkan kemudian akan dikunyah kembali dan oleh ruminansia sehingga selulosanya terpecah dan nutrisinya dapat diserap. Jika makanan masih keras dan sulit dicerna, makanan akan dimasukkan ke dalam sekum atau caecum untuk dicerna ulang. Nah, sekian materi pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu mengenai bahasa Indonesia, mengenai iklan media cetak, kemudian IPA mengenai alat pencernaan. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau belum paham mengenai bahasa yang Ibu berikan? Nah, jika tidak ada pertanyaan, berarti Ibu anggap kalian sudah paham ya anak-anak. Setelah ini, Ibu akan menyampaikan beberapa soal mengenai materi yang kita bahas hari ini. Kalian kerjakan, jika waktunya masih kurang, kita kumpulkan atau kita bahas minggu depan. Baik anak-anak, karena waktu kita sudah habis, tugas itu kita bahas minggu depan ya. Pertemuan kita dan pembahasan kita cukup sampai di sini. Sebelum itu, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Selamat siang. Bila Ibu ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.